Selamat pagi semuanya. Nama saya Kenia, saya mahasiswi dari Prodi Biologi UKI angkatan 2017. Kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran mengenai sistem gerak pada manusia untuk kelas 11. Silahkan disimak. Terima kasih. Pada materi sistem gerak manusia, kita akan mempelajari tentang apa aja sih sistem gerak pada manusia dan apa yang akan menyusunnya. Nah, sebelum kita masuk materi pembelajaran, tujuan pembelajaran dari sistem gerak manusia ini adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan mengapa kita dapat bergerak, serta peserta didik juga diharapkan dapat menjelaskan kelainan atau penyakit pada sistem gerak. Jadi setelah mempelajari tentang sistem gerak manusia, peserta didik diharapkan dapat mengetahui mengapa manusia bisa bergerak dan juga apa saja kelainan yang terdapat pada sistem gerak manusia. Nah, pada pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari adalah rangka, otot, dan juga kelainan-kelainan pada sistem gerak manusia. Sebelumnya pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa sih kita bisa bergerak? Kenapa ya kadang-kadang kita suka kram otot? Pasti pernah dong ngerasain kram otot kalau misalnya malam-malam tuh lagi tidur, tiba-tiba kakinya sakit banget atau bagian tubuh lainnya. Nah, itu kram otot. Dan bagaimana ya jari-jari tangan dapat mencengkram benda? Kok bisa sih jari-jari tangan kita tuh mencengkram benda? Nah, itu semua terjadi karena kita memiliki sistem gerak yang terdiri atas rangka dan juga otot. Nah, kita akan belajar ya tentang pertama-tama kita akan belajar tentang rangka. Rangka itu apa sih? Rangka disusun oleh tulang-tulang pada tubuh. Nah, dalam tubuh kita kan ada tulang-tulang tuh, ada banyak banget tulang. Nah, tulang-tulang itu menyusun anggota tubuh kita dan itu disebut dengan rangka. Nah, rangka dalam tubuh itu terdiri atas tengkorak, ini tengkorak, tulang badan, ini sampai sini, lalu tulang anggota gerak, tangan dan juga tungkai. Nah, fungsi rangka itu apa sih? Fungsi rangka adalah untuk memberi bentuk pada tubuh. Nah, kalau misalnya suatu makhluk hidup tidak memiliki rangka, maka tubuhnya tidak akan berbentuk. Coba kalian bayangin deh, misalnya tangan kalian tidak punya tulang. Nah, bagaimana tuh bentuknya? Nggak mungkin dong tangan kalian bisa lurus. Tangan kalian pasti bakal jatuh terus, lembek-lembek gitu, karena tidak ada yang menyangganya. Nah, selain itu, fungsi rangka ada sebagai alat gerak pasif. Lalu melindungi organ dalam, contohnya seperti melindungi jantung, paru-paru, dan lain-lainnya. Dan juga tempat mengangkatnya otot. Nah, kita akan mempelajari yang pertama dari bagian rangka, yaitu yang tadi setelah kita sebut, yaitu tengkorak. Tengkorak itu terbentuk dari tempurung otak, kranium, dan bagian wajah. Nah, kranium ini berfungsi untuk melindungi otak. Terdiri atas tulang dahi, os frontal, dua tulang ubun-ubun, dua tulang kepala belakang, tulang baji, dua tulang tapis, dan dua tulang pelipis. Lalu bagian wajah terdiri atas dua tulang rahang atas, dua tulang rahang bawah, dua tulang pipi, dua tulang langit, dua tulang hidung, dua tulang air mata, dua tulang bajak mata, dan satu tulang lidah. Nah, ini bagian-bagian dari tulang tengkorak. Ini yang dimaksud dengan uh, kranium, sedangkan ini yang dimaksud dengan tulang bagian wajah. Jadi yang ini kranium, yang ini tulang bagian wajah. Nah, lalu ada tulang badan. Tulang badan terdiri atas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang bahu, dan tulang panggul. Nah, ini gambarnya. Tulang belakang memiliki fungsi untuk menyangga tengkorak dan tempat melekatnya tulang rusuk. Terdiri atas 33 ruas tulang. Nah, ini dia tulang belakang manusia yang terdiri atas 33 ruas tulang. Nah, 33 ruas tulang itu dibagi lagi, ada bagian-bagiannya.
Ada tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang, dan juga tulang ekor. Nah, tulang leher itu punya 7 ruas, yang dimana bagian ujungnya itu memiliki fungsi untuk menyangga tengkorak. Nah, lalu ada tulang punggung. Nah, tulang punggung ini nanti di depannya merupakan tulang dada. Jadi ini adalah tempat melekatnya tulang rusuk yang terdiri atas 12 ruas. Terdapat juga tulang pinggang, yaitu ada 5 ruas. Lalu tulang kelangkang 5 ruas, dan juga yang terakhir ada tulang ekor yang terdiri dari 4 ruas. Jadi totalnya ada 33 ruas tulang dari tulang belakang. Yang selanjutnya ada tulang dada. Tulang dada, tulang rusuk, dan tulang punggung memiliki tujuan untuk melindungi organ tubuh yang terdapat di dalam rongga dada. Nah, ini adalah tulang dada. Jadi tulang dada itu sebenarnya hanya yang ini saja. Sedangkan yang ini adalah tulang rusuk. Nah, tulang dada sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu ada tulang dada bagian hulu yang di sini, manubrium sterni, dan juga ada tulang bagian badan, dada badan, yaitu yang ini, corpus sterni, dan juga tulang tajuk pedang. Yang ini, yang kecil ini, yang di paling ujung, processus scipiodeus. Nah, setelah tulang dada, ada tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri atas 12 pasang, ujungnya melekat pada ruas-ruas tulang belakang, dibagi menjadi tulang rusuk sejati sebanyak 7 pasang. Yang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga karena sepasang. Lalu ada tulang rusuk palsu sebanyak 3 pasang dari nomor 8, 9, 10, dan sisanya ada tulang rusuk melayang nomor 11 dan 12. Nah, tulang rusuk sejati ini pada ujung belakangnya melekat pada ruas-ruas tulang punggung, sedangkan ujung depannya melekat pada tulang dada. Sedangkan untuk tulang rusuk palsu pada bagian belakangnya melekat pada tulang rusuk di atasnya. Jadi ini melekat di sini, di belakang sini. Nah, sedangkan untuk tulang rusuk melayang pada ujung belakangnya melekat pada ruas-ruas tulang belakang. Sedangkan ujung depannya tidak melekat pada tulang manapun. Karena dinamakan tulang rusuk melayang. Dua ini. Ini. Setelah dari tulang rusuk ada tulang bahu. Tulang bahu terdiri atas 2 tulang, yaitu ada tulang belikat dan tulang selangka yang masing-masing memiliki 2 tulang. Ini tulang belikat yang di belakang sini. Kalau misalnya kalian megang punggung kalian akan merasakan ada tulang belikat atau scapula. Itu ada 2, ada kiri dan kanan, dan juga tulang selangka, yaitu clavicula yang ada di depan sini. Kalau misalnya kalian megang leher kalian, di bawahnya di situ ada tulang. Nah, itu adalah tulang selangka yang menghubung yang dari leher ke punggung bahu. Nah, itu adalah tulang selangka. Lalu setelah tulang bahu ada tulang panggul, terdiri atas 2 tulang usus, ostium yang ini, yang di pinggir sini. Lalu 2 tulang duduk, ostisium yang ini, dan juga 2 tulang kemaluan di sini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada tulang anggota gerak atas, yaitu lengan, dan juga tulang anggota gerak bawah, yaitu tungkai atau kaki. Nah, tulang anggota gerak atas ini dibagi lagi menjadi berbagai macam. Ada 2 tulang lengan atas, humerus, 2 tulang pengumpil, ulna, 2 tulang hasta, radius, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, 28 ruas tulang jari tangan, dan juga 12 ruas ibu jari. Nah, ini dia gambarnya. Tadi kan sudah kasih tahu kalau misalnya lengan atas itu terdiri atas 2 tulang lengan atas, yang ini kanan dan kiri. Lalu di sini ada tulang hasta. Di sini ada tulang pengumpil. Nah, tulang hasta itu dia sejajar dengan jari kelingking, sedangkan tulang pengumpil itu sejajar dengan jari ibu jari.
Nah, lalu ada tulang pergelangan tangan, ada tulang telapak tangan, dan tulang-tulang jari tangan. Nah, setelah tulang anggota gerak atas, kita akan masuk ke anggota gerak bawah, yaitu tungkai. Terdiri atas dua tulang paha, di sini hanya satu karena ini salah satu kaki, jadi masuk dari dua tulang paha itu ada dari dua kaki, femur, dua tulang tempurung, patella atau lutut, dua tulang kering, tibia, dua tulang betis, fibula, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 ruas tulang jari kaki. Nah, tulang kering atau tibia dan tulang betis atau fibula itu lebih besar tulang kering ya. Tulang kering itu yang ada di depan. Kalau misalnya kalian kejedot sesuatu, kejedot kursi atau meja, kalau kena bagian tulang kering itu yang paling sakit, itu tulang kering. Nah, ini jenis-jenis macam-macam tulang, bentuk tulang. Bentuk tulang itu dibagi ada 3 jenis, yaitu ada tulang pipa, tulang pendek, dan tulang pipi. Nah, tulang pipa itu tulang panjang, ini contohnya adalah tulang paha dan tulang betis. Lalu tulang pendek, itu ada tulang pergelangan tangan, ini tulang belakang, ruas-ruas tulang belakang. Lalu ada tulang pipi, ini adalah contoh dari tulang belikat, dan ada juga tulang rusuk yang termasuk dalam tulang pipi. Nah, dan setelah dari rangka, kita akan masuk ke otot. Nah, otot merupakan alat gerak aktif. Jadi, berbeda dengan rangka, rangka merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot merupakan alat gerak aktif. Otot digerakkan oleh sel-sel otot. Nah, otot itu pada tubuh manusia terdiri atas 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Fungsi-fungsi otot itu berbeda, tergantung dari jenisnya. Nah, jadi dari otot polos mempunyai fungsinya sendiri, otot lurik memiliki fungsinya sendiri, serta otot jantung memiliki fungsinya sendiri. Nah, ini merupakan contoh dari otot polos, otot jantung, dan juga otot lurik. Ini adalah bentuk gambar dari histologinya. Bisa dilihat dari histologinya saja sudah berbeda. Dan dari otot polos itu bentuknya seperti serabut. Otot polos ini biasanya terdapat di saluran pencernaan, organ-organ tubuh seperti itu, yang mana geraknya itu tidak diatur oleh otak, jadi geraknya secara spontan. Begitu juga dengan otot jantung, geraknya secara spontan. Bedanya otot jantung itu memiliki cabang dan intinya terletak di tengah, ada satu inti di tengah, ini juga intinya ada di tengah. Sedangkan untuk otot rangka memiliki inti di pinggir. Nah, otot rangka ini bergerak diatur oleh otak dan terdapat di rangka. Jadi kalau misalnya kalian menggerakkan tangan, yang bergerak adalah otot rangka, sedangkan otot polos yang menggerakkan seperti gerakan peristaltik untuk mendorong makanan pada sistem saluran pencernaan, sedangkan otot jantung itu untuk mengedarkan darah, mengedarkan oksigen ke dalam tubuh. Nah, berikutnya merupakan macam-macam gerakan otot. Gerakan otot itu ada banyak macamnya. Ada fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, pronasi, supinasi, depresi, dan elevasi. Fleksi adalah gerakan membengkokkan, misalnya membengkokkan siku, lutut, dan juga jari-jari tangan. Nah, kalau misalnya kalian membengkokkan jari, itu namanya gerakan otot fleksi. Sedangkan ekstensi merupakan gerakan meluruskan, kebalikan dari fleksi. Lalu ada abduksi, gerakan menjauhkan, misalnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh, sedangkan aduksi kebalikan dari abduksi. Kalau abduksi menjauhkan, aduksi mendekatkan. Nah, pronasi merupakan gerakan memutar lengan sehingga telapak tangan melengkung. Sedangkan untuk supinasi adalah kebalikan dari pronasi, gerakan memutar lengan sehingga tangan mengenang nada. Jadi kalau pronasi itu, kalau kalian home pimpa, pronasi itu yang hitamnya, sedangkan supinasi itu yang putihnya. Nah, itu adalah gerakan memutar lengan. Nah, lalu ada depresi. Depresi adalah gerakan menekan ke bawah atau menurunkan, sedangkan elevasi adalah kebalikan dari
Depresi yaitu gerakan mengangkat ke atas. Nah, ini merupakan contoh dari kelainan. Nah, ini adalah kelainan dari rangka yang biasa kita temukan. Ada skoliosis, lordosis, dan kifosis. Nah, skoliosis ini adalah tulang belakang yang bengkok ke samping. Sedangkan kifosis adalah tulang belakang bengkok ke belakang. Dan yang terakhir lordosis, tulang belakang bengkok ke depan.